Jemaat yang terkasih, dalam rangka mendukung pemerintah menangani pandemi virus corona 19, maka gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Banyumas Utara menjadikan ibadah minggu sebagai ibadah keluarga. Pada minggu ini kita memasuki Hari Raya Pentakosta dengan tema ibadah menerima aliran hidup dari Roh. Dan dalam pelaksanaan ibadah perayaan Pentakosta ini, kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan khusus Rioyo Unduh-Unduh. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku di Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta. Kita akan menerima aliran hidup karena kuasa Roh Kudus.
Aliran hidup karena kuasa Roh Kudus itu akan memenuhi hidup setiap orang yang mau membuka hati bagi karya-karyanya. Dengan terbukanya hati untuk menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus Kristus yang menjanjikan Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita menerima karya-karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan kita semakin dewasa hidup di dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami ya Bapa, setiap dosa dan kesalahan kami, setiap kegiatan dan aktivitas kami yang tidak lepas dari kerapuhan kami sebagai manusia. Tolonglah kami ya Bapa, ampunilah kami, oleh karena aliran Roh-Mu, kami Engkau perbarui untuk terus menjadi pribadi yang baik untuk kehidupan bersama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jalan serta Yesus setiap hari, jalan sertanya, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the shadows, walking in the sunlight, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, I'm walking every day with Him. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama menerima sapaan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berucap syukur ya Allah, karena saat ini kembali Engkau berikan kesempatan bagi kami dan seisi keluarga kami untuk kembali mendengarkan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami dan seisi keluarga kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di Minggu Pentakosta ini akan kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Air Sumber Hidup. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar keluarga? Sehat-sehat harapan kita semua di masa pandemi COVID ini. Dan puji Tuhan, haleluya, kita saat ini diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama merayakan Pentakosta di tengah-tengah keluarga kita. Dan saat ini kita akan pergumulkan bersama firman Tuhan dengan tema menerima aliran hidup dari roh. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
selama kurang lebih 2,5 hampir 3 bulan terakhir ini, kita semua diminta untuk stay di rumah dan membatasi gerak kehidupan kita, ekspresi kita. Dan banyak mulai kita merasakan jenuh, bosan, dan juga mulai stres karena kondisi yang monoton yang kita jalani dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa merasakan, menerima aliran hidup dari roh dalam suasana yang seperti ini? Karena seringkali yang kita pahami di hari Pentakosta itu, hari turunnya Roh Kudus itu selalu ditandai dengan suatu gerakan yang luar biasa, suatu perubahan dinamika yang luar biasa. Dan ciri khas Pentakosta itu ditandai dengan semangat, gairah hidup yang semakin meningkat. Lalu bagaimana kita menghayati Pentakosta ini di tengah pandemi COVID ini, di tengah-tengah keluarga kita yang penuh banyak tekanan ini? Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana bacaan firman kita saat ini, di sana dikisahkan Yesus tampil di tengah-tengah bait Allah, dia mengajarkan di tengah bait Allah, dan di hari terakhir di rangkaian Hari Raya Pondok Daun yang saat itu dirayakan kurang lebih 7 hari, dan itu hari terakhir perayaan atau puncak perayaan Pondok Daun. Tentu banyak orang Yahudi yang saat itu merasakan kelelahan, merasakan capek, jenuh, bahkan mungkin sebagian mulai bosan. Karena selama 7 hari mereka merayakan hari Pondok Daun itu. Dan di tengah keletihan itu, Yesus menawarkan kepada orang-orang pada saat itu untuk bisa datang kepadanya dan minum air kehidupan daripadanya. Satu gambaran yang sangat mungkin bisa kita rasakan ketika kita melakukan aktivitas seharian saja, tidak 7 hari. Ketika tahun lalu kita merayakan Pentakosta dengan rioyo unduh-unduhnya, 1 hari penuh aktivitas kita di gereja, sampai di rumah kita sudah merasa kelelahan, capek, haus. Di tengah keletihan itulah Yesus menawarkan kelegaan. Bagaimana di tengah keletihan, jenuh, capek, bosan itu merasakan kembali kelegaan, merasakan disegarkan kembali. Dan nampaknya ini juga kita rasakan bersama di tengah keluarga kita. Sudah 2,5 bulan kita harus tinggal di rumah, membatasi aktivitas kita. Capek, jenuh, sudah mulai kita rasakan. Dan ekspresi yang keluar dari capek, jenuh itu, kita menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung, isinya kita cuma marah, dan marah. Kepada anak, kepada pasangan hidup kita hanya karena sepele, jadinya kita marah. Karena ada kejenuhan yang kita rasakan 2,5 bulan ini. Dan saat ini di hari Pentakosta ini, Allah hadir di setiap keluarga kita dalam ibadah keluarga kita. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya dan merasakan penyegaran, kelegaan di tengah keletihan kita ini. Yang menjadi pergumulan kita, lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus yang memberikan aliran kehidupan dalam kehidupan kita, memberikan penyegaran, gairah hidup dalam suasana ini. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi Yohanes menyebutkan bahwa yang diumpamakan oleh Yesus atau yang diutarakan oleh Tuhan Yesus tentang air kehidupan, aliran air
Yohanes memberikan penjelasan yang dimaksud di sana adalah Roh Kudus yang dijanjikan pada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan satu hal yang perlu kita catat dalam firman Tuhan tadi, bahwa roh itu belum diterima oleh mereka karena Yesus belum dimuliakan. Memang ini satu catatan dari Injil Yohanes apa yang akan terjadi di hari Pentakosta. Namun di balik itu ada satu yang perlu kita renungkan. Kalau kita saat ini merasakan jenuh, bosan, dan kita tidak merasakan ada gairah, jangan-jangan sama yang diutarakan oleh Injil Yohanes. Karena Yesus belum dimuliakan di tengah keluarga kita. Karena pandemi 2,5 bulan kita disibukkan dengan aktivitas kita di rumah, orang mulai bosan dan orang mulai, kalau dibilang stres ya stres, mulai berfokus pada kehidupannya, pada dirinya sendiri, dan diminta seisi keluarga kita untuk memperhatikan dan memaklumi kita dengan kondisi. Kalau itu yang terjadi, bukan Yesus yang dimuliakan dalam kehidupan keluarga kita, tetapi diri kita, keegoisan kita yang dimuliakan dalam keluarga kita. Dan ini nampaknya juga yang membuat kita boring, bosan, jenuh, dan capek, lelah dalam 2,5 bulan ini. Kita mulai mencoba dengan adanya ibadah streaming, ibadah keluarga, kita lakukan. Tapi kok rasanya masih hambar dan masanya masih kering ibadah-ibadah yang kita lakukan di tengah keluarga. Jangan-jangan kita lakukan semua itu juga tidak untuk memuliakan Yesus. Hanya sebatas memenuhi tuntutan-tuntutan rohani kita, atau mungkin hanya sekedar formalitas, saya ibadah hari Minggu, saya beribadah di tengah keluarga, yang penting bisa mengikuti ibadah di YouTube sambil duduk, sambil ngopi, sambil minum, sambil melakukan aktivitas. Sesuatu yang dulu kita raih, yang kita rasakan bersama ketika ibadah di gereja tidak dapat kita rasakan kembali. Seakan Allah nggak hadir dalam kehidupan keluarga kita. Seakan Allah tidak menyapa keluarga kita. Bagaimana kita bisa menghayati kehadiran Allah kalau ibadah kita di tengah keluarga kita sambil masak, sambil baca koran, sambil ngopi. Ini bukan ibadah, tapi mendengarkan, tapi hanya melihat. Kita tidak terlibat langsung dalam ibadah keluarga kita. Yesus tidak dimuliakan di sana. Seperti Yohanes mengatakan, mereka belum menerima Roh Kudus itu dan tidak bisa merasakan aliran kuasa Roh Kudus itu karena Yesus belum dimuliakan. Bagaimana kehidupan keluarga kita? Mari mulai memfokuskan diri kita dan seisi keluarga kita seakan menghadirkan Allah karena kita yakin Allah sudah hadir. Merasakan kembali Allah hadir dalam kehidupan kita. Yesus dimuliakan di tengah keluarga kita. Kalau tadi di dalam Injil Yohanes dikatakan bagaimana orang percaya Yesus, dia yang akan bisa mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Percaya di sana tentunya tidak dalam arti hanya secara kognitif atau pengakuan, tetapi percaya di sana oleh Yohanes tentu include di dalamnya dengan perbuatan.
percaya kepada Yesus sehingga bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup, itu berarti bagaimana kita bisa merasakan kembali kehadiran Roh Kudus di tengah keluarga kita. Dan ketika kita bisa merasakan kembali hadirnya Roh Kudus, hadirnya Allah, maka air kehidupan itu tidak hanya memenuhi kehidupan kita dan keluarga kita, tetapi itu juga mengalir dari kehidupan kita dan keluarga kita bagi orang-orang di sekitar kita. Kembali yang harus kita lakukan, bagaimana kita memulai memuliakan Yesus di tengah keluarga kita. Mari kita mulai ubah kebiasaan kita. Kalau kita ibadah online hanya sekedar buka Alkitab sambil jegang, duduk, ngopi. Tetapi kita buatkan suasana khusus, kita persiapkan secara khusus, kita undang anak-anak kita untuk mereka menyiapkan diri. Seperti ketika kita beribadah di gereja, kita hadirkan suasana gereja di tengah keluarga kita. Baik dalam mungkin cara kita berpakaian, mungkin di dalam kita menyiapkan segala sesuatu, Alkitab, buku pujian kita. Jadi ketika kita mengikuti ibadah ini tidak hanya sekedar sambil lalu melakukan aktivitas dan mengisi aktivitas sehingga ketika majelis telepon, mana tadi ikut ibadah enggak? Oh ibadah isinya khotbah begini-begini, tahu. Tetapi bukan Yesus dimuliakan di sana. Kita siapkan anak-anak kita, pasangan hidup kita. Kita siapkan tempat untuk kita beribadah. Kita siapkan hati kita ketika kita mulai dalam ibadah online kita juga mengikutinya dengan seisi hati kita bersama keluarga kita. Dengan itu kita akan bisa merasakan bagaimana kita dan seisi keluarga kita memuliakan Allah di tengah pandemi COVID ini. Kita akan tetap bisa merasakan kehadiran Allah yang menyapa kehidupan kita. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itu kita bisa menerima aliran hidup itu dari Roh Kudus itu dalam diri kita dan seisi keluarga kita. Mari kita mulai dari saat ini. Kita mulai pergerakan kita. Kita mulai perubahan kita. Sehingga kita betul-betul bisa merasakan bahwa Roh Kudus hadir dan berkarya, bekerja dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan ada pada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Malah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara yang di rumah, mari kesempatan yang terbaik saat ini Allah berikan bagi kita. Dan bagaimana mengubah kembali gairah kehidupan keluarga kita, merasakan kembali aliran kehidupan di keluarga kita. Saat ini diberikan kesempatan bagi kita untuk mendoakan anggota keluarga kita. Kita selaku suami, kita doakan istri kita, anak-anak kita. Selaku istri, kita doakan suami, anak-anak kita. Dan kita juga selaku orang tua doakan anak-anak kita satu persatu. Dan kita selaku anak, kita doakan kedua orang tua kita. Dan saat ini diberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah untuk mendoakan keluarga masing-masing. Dan nanti saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Diberikan kesempatan untuk doa secara pribadi. Lanjutkan doa Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa ini kami, dengan seisi keluarga kami, dengan segala cacat celah yang ada pada keluarga kami sehati sepikir untuk bersama-sama sujud di hadapan-Mu, untuk menantikan dan memohon berkat-Mu di tengah keluarga kami. Biarlah Engkau berkarya secara nyata dalam setiap kehidupan kami, mengubah kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Bapa, ada sebagian saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi sakit, masih yang ada dalam kondisi proses pemulihan kesehatannya. Hadirlah bagi mereka Bapa, berikan kesembuhan bagi mereka, pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kembali keceriaan di tengah keluarga mereka. Kami juga bersama-sama mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak pergumulan yang harus mereka hadapi Bapa. Begitu banyak kesulitan yang harus dihadapi keluarga-keluarga kami. Biarlah Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kemampuan, kekuatan bagi kami, juga penghiburan bagi kami. Sehingga kami tetap merasakan karya-Mu yang semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Pakailah mereka sebagai alat damai-Mu dan alat kasih-Mu bagi negeri kami ini. Pakailah mereka dengan segala kelebihan maupun kelemahan yang melekat dalam diri mereka, sehingga mereka boleh menjadi alat-Mu untuk membawa damai-Mu dan kasih-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami, tenaga medis, dan seluruh karyawan rumah sakit yang selama ini menjadi ujung tombak kami, handalan kami di dalam merawat saudara-saudara kami penderita virus COVID-19 ini. Biarlah Engkau sendiri yang memakai mereka, dengan tangan kuasa-Mu Engkau gerakkan mereka, sehingga banyak orang boleh dipulihkan dan merasakan kelegaan kembali akan kehidupannya, akan keluarganya, dan akan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Kami juga mohon berkat-Mu secara khusus untuk para pasien COVID-19 ini. Biarlah Engkau hadir bagi mereka di tengah kesendirian, keterasingan mereka.
Biarlah Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu ketika mereka harus diisolasi dan harus disendirikan, dibedakan dengan yang lain. Dan biarlah Engkau sendiri dengan campur tangan kuasa-Mu memberikan kemampuan bagi rekan-rekan kami, para penderita COVID-19 ini, untuk boleh merasakan kembali pemulihan kesehatan, seperti sebelum mereka harus menjalani semua ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk keluarga mereka, yang juga ikut menjadi korban untuk diasingkan, dijauhi dari lingkungannya. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran bagi mereka, sehingga mereka pun tetap merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Bapa, saat ini kami bersama-sama sehati sepikir, memohon berkat-Mu untuk seluruh bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biar Engkau selalu hadir bagi kami dan bangsa ini untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan pada minggu ini tidak hanya persembahan untuk persembahan minggu, tetapi juga ada persembahan dalam rangka perayaan undu-undu. Dan persembahan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening yang tertera berikut ini. Persembahanmu yang di
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami terima asalnya dari Engkau. Dan jikalau pada saat ini kami mengucap syukur atas segala rahmat-Mu melalui persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai sarana kami boleh berbagi kehidupan, berbagi sukacita, berbagi kasih kepada saudara-saudara kami. Dan ajarlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang benar dan kudus di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah segala kekuatan dan Engkaulah sumber segala kesempurnaan. Dan biarlah doa ini dialaskan atas kasih setia-Mu sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Suci
Jemaat kekasih Tuhan, terimalah pengutusan dari Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku.